Halo teman-teman, bertemu lagi di Global 1 Channel. Kali ini saya akan mereview televisi yang sudah rilis di tahun 2023, tapi ini masih eksis di tahun ini karena televisi ini lumayan cukup laris sampai tahun 2024 dan untuk 5 tahun ke depan. Nah, ini adalah Samsung HD TV tipe T4503. Televisi ini sudah sangat modern banget karena bezelnya sudah tipis dan juga sudah smart TV. Langsung aja kita lihat di kardusnya. Kardusnya cuman modelnya seperti ini aja, nggak ada warna-warna yang mencolok ya. Kalau untuk Samsung kebanyakan warna kardusnya seperti ini. Di sini ada tulisan HD TV 4503 dan untuk ukurannya kalian bisa lihat di sini 32 in, kelas 3,1,5 diagram diagonalnya ya. Terus 80 cm. Kemudian kita lihat di bagian samping juga cuma ada tulisan Samsung dan tipenya seperti ini guys. Berarti untuk spesifikasinya langsung aja kita lihat di televisinya ya. Nah, seperti ini dia teman-teman ya. Untuk bezelnya sangat tipis sekali dan di sini sudah frameless, jadi nggak ada framenya ya. Jadi kalian bisa lihat ini adalah televisi yang sangat minimalis banget. Untuk di bawahnya masih ada framenya kurang lebih 5 cm dan di samping sudah frameless juga dan di bagian sini juga frameless. Jadi ini sangat tipis banget dan untuk layarnya sendiri sudah hard panel dengan HD ready. Jadi ini bukan Full HD. Memang untuk Samsung ini sangat pelit di bagian ini ya, resolusi ya. Kemudian di bagian bawah ini di sini ada tombolnya. Tombolnya ini cuma satu kali aja teman-teman ya, dicetek gitu aja. Terus kalau mau mengubah ke volume dan lain-lain kita harus tekan tahan seperti ini. Nah, baru di sini nanti akan ada muncul menu-menu yang lain ya. Jadi kalau kita tekan satu kali, nah kita pencet satu kali lagi, nanti dia ada keterangan seperti ini. Jadi ini tinggal kita pencet-pencet seperti ini. Nah, kalau mau oke, dia dipencet tahan seperti itu ya. Oke, langsung aja kita lihat bagian belakangnya. Nah, bagian belakangnya seperti ini teman-teman penampilannya ya. Jadi di sini bentuknya khas TV Samsung. Terus untuk bagian sini tuh ada keterangan dari televisinya. Jadi kita bisa lihat di sini adalah Samsung model UA32T4503. Nah, di sini tuh ada power source atau tegangan listriknya AC 100 sampai 240, 50 per 60 Hz dan 60 Watt untuk negaranya. Nah, ini negara pembuatnya itu di Indonesia. Diproduksi oleh PT Skyward Industry ya. Kemudian sudah SNI teman-teman dan juga sudah siap juga siap digital. Jadi sudah bisa menangkap siaran digital. Kemudian untuk inputnya berada di sebelah kanan sepertinya ya. Nah, seperti ini inputnya. Nah, di sini yang bagian kuning ini adalah AV. Jadi AV-nya bukan yang model 3, jadi harus pakai converter. Tapi kalian nggak usah khawatir karena udah disediain di pembeliannya seperti ini. Jadi ini nancepnya ke sini, nanti yang kuning, merah, putih itu dihubungkan ke bagian konsolnya. Kalau kalian mau misalkan PS1 ataupun DVD itu menggunakan yang converter ya, jadi nggak langsung yang kabel 3 kuning merah putih itu ya. Kemudian di sini ada LAN-nya di sini, kemudian ini kabel anten ya. Ini ada HDMI-nya ada 2, kemudian ini USB. Kemudian untuk yang lainnya sudah nggak ada, kayak port VGA itu nggak ada, jadi cuman ini aja untuk inputnya teman-teman. Yuk langsung aja kita lihat lagi kualitas gambar dari televisi ini. Dan satu lagi untuk jarak bracketnya ini jauh banget ya. Jadi kalau kalian beli itu bracket universal yang 32 in ini kayaknya nggak nyampe. Jadi kalian harus beli yang untuk ukuran 43 in atau kalian ukur aja ini kejauhan lubangnya. Karena biasanya sih untuk televisi yang lainnya itu jaraknya deket banget dari sini ke sini biasanya ya. Kalau ini Samsung ini yang tipe ini panjang banget seperti ini. Jadi kayak butuh bracket yang benar-benar panjang. Nah, jadi ini adalah tampilan dari depan televisi ini. Jadi kalau saat kita nyalakan dia muncul seperti ini teman-teman. Jadi untuk dashboardnya itu seperti ini. Jadi kita klik aja gambar rumah di sini ya. Nanti dia akan muncul fitur-fitur dari televisi ini. Nah, seperti ini. Ini ada pengguna, kemudian notifikasi dan pilihan privasi. Dan satu lagi, televisi ini belum mendukung Google Voice. Jadi yang bahkan di tipe yang sebelumnya itu sudah ada yang Google Voice ya. Tapi sayang sekali di tipe ini malah nggak dikasih Google Voice, nggak tahu guys ya. Padahal harganya ini lumayan cukup mahal. Harganya 2.200.000-an. Dan ini masih belum Google Voice ya. Jadi ini ada keterangan di sini, ini support Netflix, kemudian ada video dan remote-nya sama seperti televisi Samsung yang pada umumnya ya.
Cuman di sini belum ada Google Voice-nya sih. Kemudian kita cek di bagian sini, di pengaturan sini. Jadi kita klik di pengaturan. Nah, ini ada pengaturan gambar. Nah, modus gambarnya ini ada film, kemudian ada standar, ada natural, dan ada dinamis. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita cek lagi untuk fitur-fitur yang lainnya ya. Jadi nggak ada yang menarik sih kalau menurut saya, karena ini Tizen ya. Tizen itu kayak terbatas gitu untuk aplikasi yang bisa kita download di sini. Jadi kalau kalian mau download untuk TV ini, jadi kita harus ke sini ya, ke galeri dari televisi ini sendiri. Jadi nggak bisa kayak Android TV. Kalau Android TV itu nggak terbatas, kita bisa kita bisa install banyak aplikasi. Kalau di sini untuk di Tizen ini memang dibatasi guys. Nah, kemudian di pojok ini juga masih ada pilihan pengaturan. Nah, di pilihan pengaturan sini nanti kalian ada beberapa pilihan. Di situ ada semua pengaturan, ada perawatan perangkat, ada tidak ada akses ini ya, non aktif untuk timernya. Kemudian ini tidak basah. Pilihan gangguan pendengaran kalian bisa pilih di sini. Nanti bisa munculkan suara ya. Jadi kalau misalkan kita pilih setting apa gitu, dia muncul suara. Jadi kemudian ini ada keluaran suara, mau speaker luar ataupun speaker internal ya. Terus kita coba cek untuk kualitas gambarnya di televisi ini ya. Nah, ini adalah kualitas gambar dari televisi ini. Teman-teman nggak usah khawatir, walaupun dia belum Full HD, televisi ini sudah menggunakan fitur color enhancer, yang mana dia itu akan membuat gambar itu lebih smooth dan colorful ya. Jadi seperti ini, dari warnanya itu bener-bener timbul di televisi Samsung ini guys. Nah, jadi gambarnya oke banget. Jadi kalian nggak usah khawatir ya, walaupun resolusinya ini belum Full HD, untuk gambar untuk Samsung ini nggak perlu diragukan lagi. Kemudian juga ada beberapa fitur gambar yang bisa kalian aktifkan di sini. Di sini tuh ada mode sport, kemudian mode standar, cinema, dan lain-lain. Untuk kecerahannya juga bisa diatur sesuai dengan selera kita. Untuk refresh rate-nya dia 50. Dan untuk satu lagi, suara di keterangan di spesifikasinya dia sudah Dolby teman-teman ya. Untuk suaranya dia sudah Dolby Digital Audio, tapi kalian bisa dengarkan sendiri. Kalau menurut saya ini masih kurang memuaskan ya untuk speaker dari televisi Samsung ini. What grounds? You got any proof? Masih ada cempreng-cemprengnya, jadi kurang nendang. Kalau untuk gambar nggak ada minusnya, bagus, cerah, dan juga sangat menarik kalau kita bikin buat main game dan lain-lain atau nonton streaming film ya. Jadi saya rasa sampai di sini dulu review kita kali ini. Jadi saya akan merangkum beberapa kelebihan dan juga kelemahan dari televisi ini. Kelebihannya yaitu dia dari segi desain tuh bagus banget. Dia sudah mengikuti mode yang kekinian, yaitu bezel-less atau tanpa bezel sama sekali. Dan kemudian untuk dari segi tampilan gambar ini kalau kita lihat dari berbagai sudut, oke, dia menggunakan IPS head panel. Dan untuk fitur-fiturnya kayak misalkan kita mirroring, kemudian nonton Netflix, YouTube, semuanya nggak ada masalah. Dia lancar, smooth, dan juga kenceng ya, nggak lelet banget. Terus dari segi siaran digitalnya juga peka. Kalau kita mau nonton siaran langsung bola dan lain-lain lewat antena, ini oke banget. Dan untuk kelemahannya juga nggak sedikit. Kelemahannya yang pertama, fiturnya itu seperti Google Voice-nya itu sudah nggak ada ya di remote ini, di televisi ini. Jadi kita nggak bisa kontrol lewat Google Voice. Yang kedua, suaranya juga menurut saya nggak begitu bagus, masih kurang nendang. Walaupun dia ini sudah ada keterangannya Dolby ya di spesifikasinya, tapi Dolby-nya masih kurang kalau menurut saya. Terus kelemahan yang lain yaitu dia menggunakan OS Tizen yang beberapa kali menurut saya Tizen ini kurang lengkap menyediakan aplikasi. Jadi nggak selengkap Android TV. Jadi kalau kita mau download game-game yang kita inginkan di Android TV itu nggak tersedia kebanyakan di OS Tizen ini guys. Jadi kalian harus cukup puas. Mungkin yang kalian misalkan jarang main game atau download aplikasi yang macam-macam, misalkan cuma Netflix aja, YouTube dan lain-lain, itu cocok buat kalian. Tapi kalau yang suka aplikasi macam-macam yang aneh-aneh yang ada di Android TV, di sini sudah gak tersedia.
Nah itu tadi ya. Terus satu lagi yaitu inputnya menurut saya masih kurang, karena beberapa orang masih pakai input VGA ya. Tapi nggak masalah karena sekarang ini banyak dijual konverter dari HDMI ke VGA dan lain-lain. Oke teman-teman ya, sekian dulu video kita. Jangan lupa di like, share, subscribe. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi nyari televisi. Dan kalau kalian masih pengen beli televisi ini di tahun 2024, langsung aja klik link di deskripsi. Sampai jumpa.